Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cerita yang akan kutampilkan ini adalah pengalamanku beberapa waktu lalu. Saat itu aku mendapat undangan dari seorang teman lamaku yang bernama Adi. Adi adalah temanku semasa kuliah dulu di kota Jakarta. Sejak lulus dari kuliah, kami tidak pernah bertemu, tetapi komunikasi melalui telepon tetap berjalan lancar. Saat ini dia juga sudah menikah, namun aku belum mengenal istrinya. Dia juga saat ini sudah bekerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta, sedangkan aku bekerja di Bali sampai sekarang. Namaku Beni, aku berpostur tinggi dengan berat badan yang ideal, serta penampilan dan wajah yang keren kalau kata teman-temanku sih. Saat ini aku berusia 24 tahun, kelahiran Malang. Terus terang aku termasuk lelaki yang mempunyai keinginan yang tinggi. Saat ini aku sudah bekerja dan mempunyai posisi yang cukup bagus, serta sudah mempunyai seorang istri yang sangat pengertian. Ia berkulit putih dengan postur tubuh yang tinggi, cantik, serta menarik. Pada saat menghubungiku, Adi mengatakan bahwa dia akan berada di Bali selama 1 minggu lamanya dan tinggal sementara di sebuah apartemen yang telah disediakan oleh perusahaannya. Dia juga datang bersama istrinya dan saat ini mereka juga belum mempunyai anak seperti aku dan istriku. Maklum, kami kan masing-masing belum lama menikah dan masih fokus ke karir kami. Baik istriku ataupun istri Adi hanya ibu rumah tangga saja, sebab kami pikir kondisi itu lebih aman untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Karena dunia kerja pergaulannya menurut kami tidaklah aman bagi istri-istri kami. Malam itu sampailah kami di kamar apartemen yang dihuni oleh Adi dan istrinya. "Hei, bro, gimana kabar kamu? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Kenalkan, ini istriku, Dila," kataku. "Weis Ben, nggak ngira aku kalau bakalan bisa ketemu lagi sama kamu." "Hai Dila, apa kabar? Ini Lala istriku. Lala ini Beni dan Dila," kata Adi balik memperkenalkan istrinya dan mengajak kami masuk. Kemudian kami mengobrol bersama sambil menikmati makanan yang telah disiapkan oleh Adi dan Lala. Kulihat Dila dan Lala cepat akrab walaupun mereka baru ketemu. Begitu juga dengan aku dan Adi. Ketika Lala dan Dila asik mengobrol macam-macam, Adi menarikku ke arah balkon. Ben, aku punya ide. Mudah-mudahan aja kamu setuju, karena ini pasti sesuai dengan kebiasaan kita dulu. Gimana?" kata Adi. "Mengenai apa?" tanyaku. "Tapi kamu jangan marah ya kalau nggak setuju," kata Adi lagi. Oke, bilang aja," kataku. "Begini, dari dulu kita kan sama-sama suka hal-hal yang baru. Gimana kalau kita coba beraksi bersama malam ini? Kita gantian, gimana?" ucap Adi. "Ah, gila kamu," kataku spontan. Tetapi aku terdiam sejenak dan berpikir sambil memandangi Dila dan Lala yang sedang asik ngobrol. Kulihat Lala sangat cantik, tidak kalah cantiknya dengan Dila, dan aku yakin bahwa aku pun tidak mungkin bisa menolak kalau dikasih. Karena Dila maupun Lala tidak kalah cantiknya dengan ratu-ratu kecantikan Indonesia. "Gimana Ben? Kan kita akan sama-sama mendapatkannya. Tidak ada untung rugilah," kata Adi meminta keputusanku lagi. "Tapi gimana caranya?
Mereka pasti marah kalau kita beritahu. Aku balik bertanya. Tenang aja, aku punya caranya kalau kamu setuju, kata Adi lagi. Aku punya racikan, tentunya dengan ukuran yang lebih banyak, agar mereka cepat naik dan kita bisa segera memulai. Oke, aku setuju, kataku, dan kami pun mulai melaksanakan rencana kami tersebut. Adi mengambil gelas lagi dan memasukkan beberapa bahan ke dalam 2 buah gelas yang sudah diisi minuman yang akan kami berikan kepada mereka. Aduh, seru amat, apa sih yang diobrolin? Nih minumannya kita tambah lagi ya, kata Adi sembari memberikan gelas yang satu ke Lala. Sedangkan aku memberikan yang satu lagi ke Dila, karena kebetulan minuman milik mereka yang sebelumnya kelihatan sudah habis. Kemudian Dila dan Lala langsung meminumnya. Aku duduk di samping Dila dan Adi duduk di dekat Lala. Kami pun ikutan ngobrol bersama mereka. Beberapa waktu kemudian, baik aku maupun Adi mulai melihat Dila dan Lala mulai ada perubahan. Kelihatannya rencana kami berhasil, pikirku. Lalu kemudian, Lala, aku sayang kamu, kata Adi. Nampak tangan Adi sudah kemana-mana. Mas, apaan sih kamu? Kan malu. Terdengar suara Lala pelan. Nggak apa-apa ya, kamu kan sayangku, kata Adi lagi. Melihat kondisi itu, Dila agak bingung, tapi aku tahu kalau dia pun mulai tinggi dan juga ingin tentunya. Dila, aku cinta kamu. Aku pun juga memulainya dan kurasa Dila pun juga suka. Dila, kamu sangat cantik sayang, kataku. Lalu Adi pun memulai duluan. Aku pun tak mau kalah dan ku mulai juga. Setelah beberapa saat, Adi istirahat sebentar dan terlihat ia memberikan kode kepadaku. Aku pun mengerti itu dan aku pun mulai bertukar. Suasana pun menjadi sangat seru. Kegiatan ini terus berlanjut baik Lala maupun Dila sepertinya sangat menyukainya. Kemudian setelah kami rasa cukup, kegiatan tersebut kami istirahatkan sebentar. Namun pagi harinya kegiatan ini kembali kami ulangi lagi. Dan kembali kami ulangi bersama dalam beberapa hari hingga saatnya Adi dan Lala harus pulang ke Jakarta. Ini semua adalah awal dari kegiatan bersama kami yang hingga kini seringkali kami lakukan kembali jika aku dan istriku ke Jakarta ataupun mereka ke Bali. Bahkan kadang-kadang Lala sendiri ke Bali ataupun aku atau istriku yang ke Jakarta atau bersama dengan salah satu dari Adi ataupun Lala. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.